Selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya ingin berbicara tentang Tuhan itu seperti orang tua yang sedang mengajari anaknya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, mulai ayat yang kedua ditulis begini: Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara-saudara, selama ini kita mengalami banyak hal. Saudara-saudara, apa yang kita alami bukan kebetulan. Orang Israel dalam 40 tahun mengalami banyak hal di padang gurun. Mereka mengalaminya bukan sebagai kebetulan, tapi dalam kehendak Allah. Kita pun mengalami segala sesuatu dalam hidup ini dalam kehendak Allah. Ada masa senang, ada masa susah, ada berhasil, ada kalanya juga kita gagal. Gagal itu keberhasilan yang tertunda. Ada kalanya kita berkelimpahan, ada kalanya kita berkekurangan. Allah menuntun kita dalam kehidupan ini seperti Tuhan menuntun orang Israel dalam hidupnya melalui padang gurun. Untuk apa? Untuk menunjukkan isi hati mereka. Ya, kita seringkali tidak tahu isi hati kita sebenarnya seperti apa, tidak mengenal diri sendiri. Perjalanan orang Israel menyingkapkan isi hati mereka yang sebenarnya, yaitu bagaimana sebetulnya sikap rohani mereka terhadap Tuhan. Saudara, tujuan dari apa yang kita alami seumur hidup kita ini, terutama pada masa-masa kekeringan dan masa kesukaran, adalah untuk menolong kita melihat apa adanya kita ini. Ya, kita sungguh-sungguh tidak bisa tahu diri kita itu seperti apa, kecuali melalui masa-masa kekeringan itu Allah menyingkapkan kepada kita, ternyata gitu ya, ternyata waktu susah saya ini tidak setia, atau ternyata waktu susah lebih setia, tapi kalau senang lupa Tuhan. Ada saja yang begitu, dan ini perlu disingkapkan supaya kita bisa mempunyai sikap hidup yang tepat kalau kita mau diajari oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita itu merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, menghadapi situasi yang di luar kemampuan kita. Sebetulnya segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah di luar kemampuan kita. Kalau kita bisa, itu karena Tuhan bekerja memampukan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu mengatasi situasi senang atau situasi susah. Ia merendahkan kita supaya kita itu memiliki hati yang rendah hati. Lalu masa-masa sulit seperti sekarang ini, pada orang Israel itu bilang, ia memberi kamu makan mana yang tidak kau kenal untuk merendahkan hatimu, supaya kau tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai sekarang pun sebetulnya halnya demikian, saudara. Waktu muda kita kepingin makan, sebagian orang lah ya, sebagian orang kepingin makan, tapi dia tidak bisa beli. Sudah usianya mulai tua, punya uang, bisa beli makan, tapi tidak boleh makan, karena diet harus membatasi diri, penyakit dan sebagainya. Saudara, ini semua jangan
terima sebagai satu hal yang memberatkan, yang bikin kita mengeluh, menyesal. Aduh, sekarang makan gini tidak boleh, makan gitu tidak boleh. Saudara, orang Israel makan mana selama 40 tahun di padang belantara. Tidak bosan, tidak boleh bosan makan mana. Lakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan oleh Tuhan. Yang penting kan hidup. Terus, yang ketiga, bagaimana Tuhan mengajari kita? Tadi dikatakan pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, saya jadi mikir loh, kalau saya punya pakaian nih, ini selama 40 tahun masih bagus, saya masih mau pakai enggak ya? Ya, saya ragu-ragu. Ada enggak orang masih mau memakai pakaiannya sudah masih bagus tapi sudah 40 tahun? Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Ini kita perlu belajar, saudara. Kita perlu belajar. Kita sekarang ini memiliki pakaian lebih dari kebutuhan. Hingga, kan 40 tahun. Kadang 6 bulan, 3 bulan juga sudah disisihkan. Mari saudara, kita belajar. Kita belajar dari Tuhan untuk memakai, mencukupkan diri dengan apa yang ada, bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Ya tidak perlu lah pakaian 50 tahun dipakai terus. Pakaian sekarang rata-rata sih dipakai setahun 2 tahun juga masih belum buruk ya. Tidak perlu lah sampai gitu. Tapi jangan keterlaluan juga. Banyak orang sekarang keterlaluan. Ya, satu, Tuhan mendidik kita sebagai seseorang mengajari anaknya untuk menjadikan anaknya itu bertanggung jawab, setia, rendah hati. Tuhan memberkati saudara. Amin.